Ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, oke aman ya. Bolehkah tahajud jam 4 selagi belum azan subuh? Boleh. Selagi belum azan subuh boleh aja. Teman-teman nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman baru bangun jam 4 boleh ya. Bagaimana melakukan sholat taubat 60 kali hari satu atau boleh satu hari satu kali? Satu kali satu hari ya. Ustazah, kenapa aku selalu dikasih ujian yang berlebihan? Tidak mungkin ujian berlebihan. Yang ada kita yang membesar-besarkannya. Karena kalau ujiannya berlebihan berarti Allah itu maha zolim dong. Sementara Allah nggak mungkin zolim guys. Jadi kalau teman-teman merasa ujiannya berlebihan, coba dicek apakah memang ujiannya yang besar atau kita yang membesarkan ujian dan mengecilkan sebuah nikmat ya. Tahajud boleh jam 11 malam nggak? Boleh. Jadi gini mbak, malam itu dibagi 3 mbak. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Ya, mana bagusnya tahajud itu? Tahajud itu afdolnya adalah sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Itu yang paling bagus waktu untuk tahajud. Hanya saja teman-teman semuanya, hanya saja kalau seandainya teman-teman itu mau hanya saja kalau teman-teman itu mau melakukannya itu adalah jam 11 itu boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, qobliyah dan ba'diyah zuhur apa boleh dikerjakan salah satunya aja? Boleh, nggak jadi masalah. Qobliyah dan ba'diyah zuhur salah satunya nggak jadi masalah, oke? Ustazah, apa contoh ibadah yang pahalanya besar? Banyak sekali, umroh, haji itu pahalanya besar ya. Kalau kesiangan sholat subuh, apa boleh kita qobliyah subuh? Boleh. Kesiangan sholat subuh boleh melakukan qobliyah subuh. Nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, sholat taubat habis sholat duha boleh nggak Ustazah? Boleh, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, apa contoh ibadah yang menghapuskan dosa? Ya banyak dong. Ya, contoh sedekah. Sedekah itu menghapuskan dosa. Dalam dalil dikatakan bahwa hapuskanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan segelas 1 biji kurma. Kemudian yang kedua puasa. Puasa itu menghilangkan dosa. Yang ketiga adalah sholat. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika kita sujud maka akan berguguran 1 dosa kita dan diangkat 1 derajat kita. Kemudian selanjutnya istighfar itu mengangkat dosa. Kemudian sholat taubat itu juga mengangkat dosa. Ya, jadi itu semua mengangkat dosa dan mengampunkan dosa-dosa kita, guys. Ya, sedekah juga demikian, sedekah subuh. Ya, hindarkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan 1 butir kurma. Oke, setiap kita sujud itu adalah diangkat derajat kita dan dihapuskan 1 dosa kita. Masya Allah ya. Ustazah, non muslim kalau mengucapkan salam haruskah kita jawab? Oke, non muslim kalau mengucapkan salam haruskah kita jawab? Jawabannya cuma dengan waalaikum saja. Kamu juga gitu maksudnya. Oke. Sedekah dengan kakak kandung yang miskin boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalaupun dia nggak miskin boleh kok sedekah dengan orang yang tidak miskin. Ustazah, di antara sholat taubat, hajat, tahajud, sholat mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Bebas aja. Sholat sunnah itu bebas aja, mau yang mana duluan, tidak ada masalah. Urutannya tidak diatur dalam Islam. Kalau sholat terburu-buru karena besar gimana? Nah, kalau dia tidak pakai tumak ninah, nggak bisa. Harus pakai tumak ninah, pelan-pelan ya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam sejenak. Sami Allahu liman hamidah, kayak gitu. Diam sejenak ya. Ustazah, kalau saya stroke setiap berdoa apakah Allah dengar saya? Oh iya dong mbak. Justru kalau kita sakit dan kemudian kita bisa bersabar dengan sakit,
Allah itu akan mengangkat dosa-dosanya Mbak, doa aja nggak masalah ya, nggak masalah. Insya Allah kalau kita sakit Allah akan mengangkat dosa-dosa kita. Sedekah subuh uangnya paling baik dikasih ke siapa? Bebas, sedekah subuh mah bebas aja. Mau dikasih ke anak, cucu, bebas ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau tahajud apakah harus ditutup dengan witir ya? Tidak, ya tidak. Tahajud tidak harus witir ya teman-teman ya. Tahajud tidak harus witir ya teman-teman. Dan witir juga tidak harus tahajud. Yang namanya tahajud ya tetap sunnah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya. Oke sebentar. Saya tahajud jam 1, selesai jam 2, tidak tidur lagi, langsung berangkat. Silahkan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Jam 4 subuh masih bisa tahajud nggak? Jadi gini Mbak, tahajud itu bisa kita kerjakan yang penting sebelum azan subuh. Yang penting belum azan subuh, bisa tahajud. Ya, misalnya azan subuh jam 4.30, lalu kita tahajudnya jam 4 lewat 10, itu masih bisa. Tambah witir 1 rakaat, itu masih bisa. Bayar zakat mal, apa memang harus ke Baznas, apa ke saudara yang tidak mampu? Tidak harus ke Baznas. Kalau bisa cari orang miskinnya, kalau ngerti cara ciri-ciri orang fakirnya, tidak harus ke Baznas. Baznas itu kan mengelola. Kalau kita nggak mampu mencari orangnya, kita tinggal transfer aja ke mereka. Ustazah, oke, apakah anak setiap bulan memberikan sebagian gajinya untuk ibunya termasuk sedekah? Benar, itu sedekah yang paling besar. Kalau sedekah subuh tiap hari boleh nggak? Memang tiap hari Mbak. Ya, sedekah subuh itu dikumpulkan di rumahnya ya, dikumpulkan di rumah kita 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 dikumpulkan aja di rumah. Lalu kemudian nanti sekali seminggu, sekali 2 minggu ya, sekali 3 minggu ya, kita serahkan kepada yang berhak menerimanya ya, gitu ya. Nah, boleh ke orang miskin ya, boleh ke fakir, boleh ke orang-orang. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Oke. Ustazah, oke, sebentar. Ustazah, bagaimana menghadapi mertua yang bertingkah semaunya tanpa memikirkan perasaan anaknya? Jangan baper, Mbak. Nggak usah berharap orang lain itu untuk sesuai dengan yang kita mau Mbak. Ya, biarkan itu semuanya. Yang penting sebagai anak kita melakukan hal yang terbaik buat mertua dan orang tua kita. Kalau dia menzolimi kita, nggak usah terlalu dekat dengan mereka. Ya, dan kita nggak boleh baper teman-teman ya. Kayak ada teman yang suka nyakitin kita, hindarkan saja. Kurangi berinteraksi dengan dia. Apakah kita harus berinteraksi terus dengan mertua? Tentu tidak Mbak. Tentu tidak. Mbak boleh kurangi urusan tanpa terlalu lebih dekat, dan kalau ada sesuatu yang dia lakukan tidak sampai merugikan kita, cuman gosipin kita, cuman ngata-ngatain kita, I think itu nggak masalah. Yang bahaya itu adalah kalau seandainya dia mengambil hak kita, ya dia melarang suami untuk menafkahi kita, itu baru parah. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat witir 3 rakaat baiknya 2 kali salam atau 1 kali salam aja. Dua-duanya baik, nggak jadi masalah ya. Oke, iya, jangan menyandarkan harapan besar pada manusia. Karena kadang-kadang kita sakit hati bukan karena orang lain jahat, tapi harapan kita yang terlalu besar ya. Oke, Ustazah, apa manfaat sholat tasbih? Ganti namanya Mbak User, ganti namanya biar kita bisa berteman di akun ini ya. Ustazah, adik ipar saya suka jutek. Apakah kita ajak senyum itu boleh? Boleh. Sholat tasbih itu adalah sholat yang nomor 1 di antara ekosistem sholat sunnah. Ya, sholat tasbih itu adalah sholat nomor 1 di antara ekosistem sholat sunnah. Jadi sangat bagus dan sangat dianjurkan ya. Sholat tasbihlah kalian minimal sekali seumur hidup kata baginda Nabi. Sedekah subuh buat bayar iuran kematian boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke aman ya. Waktu sholat tahajud paling awal jam berapa? Dari habis isya sampai azan subuh. Tapi usahakan tidur dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi tidur dulu jam 9 boleh, jam 10 boleh. Yang penting tidur dulu ya teman-teman ya. Ustazah, saya lutut sakit jadi saya sholatnya duduk, itu gimana?
Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman." Sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke. Ustazah, kalau baca Al-Qur'an dengan terjemah, jika ada yang salah dosa tidak? Baca Quran salah tidak berdosa. Yang penting mau belajar. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Al-Quran itu tetap dapat pahala. Jadi nggak usah khawatir. Namanya kita belajar, ada dalil faqra'ul Quran mastata'tum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Oke, siap ya Ustazah. Oke, kemarin saya sakit-sakitan sama mertua. Sekarang pindah saya sehat. Karena kefikiran, ya berarti kita yang membuat diri kita sakit ya. Oke, jadi nggak usah banyak pikiran, Mbak. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Bolehkah ganti puasa di hari Sabtu Minggu? Silahkan, gak jadi masalah ya. Bolehkah zakat fitrah diberikan sendiri ke saudara di awal Ramadan? Zakat fitrah itu dekat-dekat Idul Fitri diberikan ya. Ustazah, kalau tahiyat akhir sholat wajib sunnah 2 rakaat duduknya gimana? Tahiyat akhir sholat wajib sunnah 2 rakaat. Tahiyat akhir sholat wajib sunnah. Apa nih maksudnya Mbak Yuke? Coba ya dibenerin tulisannya ya. Kalau kita diceritain walaupun kita benar, apakah kita dapat pahala? Dapat. Kita melakukan dosa ataupun kita tidak melakukan kesalahan itu, ketika kita digosipkan, maka secara otomatis pahala mereka akan diberikan kepada kita. Oke, kalau mereka tidak ada pahala, maka dosa kita yang akan kita kasih ke mereka. Oke, nah aku coba jelaskan efek daripada gosip. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Jadi gini, seketika misalnya Mbak Nur Hayati ya, menceritakan Mbak Susi di hadapan Mbak Inaya misalnya. Hey, Susi, iya, Inaya itu jahat loh orangnya, kayak gitu kan. Nah, seketika dia sebut nama Mbak Inaya, seketika itu pahalanya Mbak Susi dikasih ke Mbak Inaya. Nah, pertanyaannya gimana kalau Mbak Susi nggak ada pahala? Maka dosanya Mbak Inaya dikasih ke Mbak Susi. Tapi apakah cukup? Tidak. Di akhirat nanti ada dosa yang lain lagi. Ada dalil ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di hadapan Mbak Susi, ini contoh ya guys, maka Mbak Susi dipaksa oleh Allah memakan bangkainya Mbak Hinaya. Ya, maitan fakarihtumuh, walaupun dia nggak suka itu. Jadi sebanyak apa orang yang kita ceritakan, semuanya itulah bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Nauzubillah. Oke. Ustazah, oke, jika kita sedekah 2,5% harta, bisa dikasihkan kemana? Dikasih ke fakir boleh, miskin boleh. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Cari aja orang fakir atau orang miskin. Oke. Ustazah, saya dipermalukan, dinasehati di depan umum. Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang menasehatimu dalam diam, dia sedang menyayangimu. Tapi siapa yang menasehatimu di dalam keramaian, maka dia sedang menghinamu. Imam Syafi'i menganggap mereka itu seperti ANGNG, yang mana kita sebagai orang yang tidak boleh melawannya. Artinya apa? Orang-orang yang mengingatkan niatnya baik, bahkan niatnya adalah kebaikan atau niatnya dakwah, itu orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang berilmu tidak mau mengingatkan orang di hadapan orang banyak. Imam Syafi'i juga pernah berkata bahwa
Jika kalian menasihatiku dalam diam, maka kalian sedang menyayangi aku. Tapi kalau kalian menasihatiku dalam keadaan ramai, kalian sedang menghina aku. Jadi kalau ada 4 orang anak, marah ke anak pertama, jangan tahu 3 anak. Ya, tegak marah dengan anak keempat, jangan tahu anak yang 1, 2, dan 3. Tapi banyak orang yang gak paham walaupun dia punya ilmu pengetahuan. Aku dakwah udah 22 tahun, gak pernah aku tunjuk jamaahku satu kalau dia salah. Bu, ibu kok ngantuk? Gak pernah, demi Allah. Ada yang misalnya selonjoran atau dia ngapain ngobrol. Bu, ibu ngobrol. Jangan di hadapan orang ramai. Itu aku sedang tidak menasehatinya, aku sedang menghinanya. Aku ngajar berhadapan dengan mahasiswa udah bertahun-tahun guys. Ya udah lebih 10 tahun. Nggak pernah aku dengan mahasiswaku, kamu nggak pernah. Itu akan membuat dia terluka, dia bukan berubah. Apapun niat kita, ketika ingin menasehati orang, nasihati dalam diam, nasihati dalam kesendirian. Banyak orang yang membungkusnya dengan dakwah. Oh ini kan dakwah, aku harus bongkar kesalahan. Tapi caranya tetap salah. Nauzubillah ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke. Nah sebentar ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Zikir apa gemetaran abis cekcok sama orang tua? Sakit hati banget ya Allah. Kok bisa sakit hati sama orang tua? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Istighfar lalu la haula wa la quwata illa billah dan ucapkan itu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah salah kalau kita menjauh dari tetangga yang setiap hari ngobrol di depan rumah? Kalau dia ngobrolin orang terus, teman-teman boleh menjauh ya. Karena itu akan menyebabkan dosa bagi kita semuanya ya. Itu akan menyebabkan dosa bagi kita semuanya ya. Nggak boleh ya. Tapi boleh kalau teman-teman ngerti caranya. Pertama adalah bantah gosip dia dengan menyebutkan kebaikan orang yang sedang dia gosipkan. Atau cara yang kedua boleh dengan cara gini guys, alihkan pembicaraan. Kalau nggak mampu lebih baik nggak usah ngobrol dengan mereka. Oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, bagaimana caranya kalau ada tetangga yang zolim sama kita? Abaikan aja mbak, nggak masalah itu. Ya, zolim itu selagi tidak berefek kepada kesehatan, nggak berefek kepada rezeki, ibadah, keluarga, dan masa depan, abaikan. Hanya boleh difikirkan waktu 5 menit aja. Tik, 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 lepaskan, jangan fikirkan. Dizolimi itu sesuatu yang lumrah. Tidak ada orang yang tidak dizolimi di dunia ini guys. Jadi abaikan aja. Orang beriman itu tidak bisa, dia tidak mainnya nggak ke situ guys. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, orang beriman adalah orang yang dia mampu membalas kezoliman itu. Tapi dia memilih untuk diam dan menahan. Jadi yang beriman itu bukan yang paling besar suaranya, bukan yang paling menang dalam berdebat, bukan yang paling cerdas menjatuhkan kawan, tapi yang menahan diri saat dia sanggup membalasnya. Berdebat aja dalam Islam tidak dianjurkan. Ya, bahkan dalam dalil dikatakan ketika kita berdebat, kita tahu kita benar, kita bisa gas, kita bisa debat, kita tahu kita benar, tapi kita memilih untuk menghindar, itu surga bagi kita. Oke, efeknya mengganggu mental. Kalau mengganggu mental bukan karena dia, karena kita. Ya, seburuk apapun pandangan orang tentang kita, kalau kita nggak masukkan ke pikiran kita, everything is okay. Tapi cuman orang nggak nyapa kita masukin ke pikiran kita sakit. Jadi jangan salahkan orang ketika kita mengalami gangguan mental, bukan karena dia, tapi karena kita yang memasukkan dalam pikiran kita. Percayalah teman-teman, seburuk apapun masalah, kalau kita menghiasi diri dengan hal yang bermanfaat, nggak akan masuk itu.
Nggak akan masuk teman-teman. Orang yang ada bingung, ini orang kok aku sakiti dia santai aja ya. Karena fokus kita bukan ke dia, fokus kita ke orang-orang yang menyukai kita. Tidak perlu semua orang menyukai kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus kepada orang-orang yang menyukai kita, karena itu lebih menyehatkan kita. Habiskan waktu untuk membahagiakan orang-orang yang support dengan kita. Abaikan para pembenci, karena nggak semua orang juga harus suka dengan kita. Ustazah mau umroh bawa anak 2,5 tahun, tapi anaknya masih pakai pampers, nggak ada masalah. Yang penting hati-hati saat tawaf, itu aja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Siap Mbak Elia ya, aman ya guys. Ustazah, bagaimana menghadapi suami yang bermaksiat, mabuk? Tergantung. Jika Mbak masih tetap bisa taat saat suaminya seperti itu, tetap bisa melayani saat suami seperti itu, maka pertahankan dalam kesabaran. Tapi kalau udah nggak sanggup, daripada Mbak nggak melayani, Mbak menghina akhirnya, Mbak mencaci akhirnya, Mbak juga berdosa, boleh diakhiri ya. Oke, aman ya guys, siap ya. Ustazah, apa salah saya menjaga jarak dengan mertua? Nggak salah, nggak harus terlalu dekat kok dengan mertua. Enggak harus terlalu dekat dengan mertua. Cuman tetap menjaga hubungan baik dengan cara sekedar sapa, jalani kewajiban seperti biasa ya. Apa benar sholat kita tinggalkan, kita harus mengkodonya? Kalau ingat iya, kalau enggak segera bertaubat ya. Ustazah, oke, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur bolehkah dikerjakan 2 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kalau ikut kajian di sosial media, sebentar, apakah kita dapat pahala? Ya, dapat pahala menuntut ilmu Allah. Kita dapat pahala menuntut ilmu. Siap Mbak Dewinta, Mbak Najwa. Oke, aman ya. Ustazah, kalau kita berwudu tertidur walaupun sejenak, batal wudu nggak? Kalau tidurnya gini nggak batal. Gitu-gitu doang. Selayang pandang nggak batal. Yang batal itu adalah kalau tidur benar-benar lelap. Itu baru batal. Oke. Ustazah, apakah salah kalau istri membicarakan tentang keburukan ke saudara suami? Tergantung responnya, Mbak. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Menceritakan orang itu gosip atau tidak, tergantung respon lawan bicara itu guys. Bukan nggak boleh ceritakan aib orang, kekurangan orang, boleh aja ketika dia untuk kebaikan. Contoh, seorang orang tua menceritakan kekurangan anaknya di hadapan gurunya untuk cari solusi, nggak apa-apa. Seorang suami menceritakan aib istrinya di hadapan ustadz untuk cari solusi, nggak apa-apa. Ya, seorang kita menceritakan teman kita dengan suami untuk nyari solusi, nggak apa-apa. Loh, bedanya apa? Bedanya respon lawan bicara. Bang, suamiku, pelita hatiku. Aku punya teman sombong banget. Terus suaminya bilang, udahlah kamu gak usah kayak gitu. Yang penting kamu gak sombong dan pahami dia aja. Kalau gak suka tinggal ganti kawan. Udah sabar aja. Kalau kayak gitu gak jadi gosip. Tapi kalau, bang, temanku itu sombong betul. Sama deh, bapaknya pun sombong itu. Anaknya pun sombong itu. Satu keluarga sombong itu. Kalau responnya adalah juga bergosip, maka itu gosip. Dia tergantung. Teman-teman kan ceritakan suaminya ke aku. Teman-teman ceritakan anaknya ke aku. Apakah kita gosip? Ya tidak. Karena respon aku adalah solusi. Ini islah, bukan gosip. Kecuali ustazah, ada anakku nggak mau sholat. Itulah. Anak-anak sekarang jahat semuanya. Makanya itu karena bapaknya itu. Makanya dia nggak sholat tuh. Itu baru gosip, ya kan? Jadi makanya ada dalil fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita hanya boleh mengetahui kepada orang-orang, bertanya kepada orang-orang yang mengerti kalau kita nggak mengerti. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Nah, jadi untuk menentukan dia ghibah atau tidak tergantung respon lawan bicaranya. Oke.
Makanya nggak boleh kita curhat ke banyak orang, nanti jadi gosip. Kalau kita sujud kakinya rapat apa renggang, maksimal sebidang dada ya. Oke, Ustazah, oke, kalau dikasih solusi orangnya tuli, nggak dengar dia, Ustazah. Mbak, tugas kita cuma memberikan solusi. Orang mengamalkan atau tidak bukan hak kita, itu hanya adalah haknya Allah. Aku siang malam memberikan solusi atas masalah teman-teman. Dan aku nggak pernah bilang teman-teman tuli. Bahwa bagiku adalah aku sampaikan hidayah Allah, Allah yang atur. Itu teman-teman lagi dengan Allah. Selanjutnya Allah yang kasih hidayah. Tidak boleh juga aku menghakimi teman-teman semua. Itu aja pun pertanyaannya. Itu aja, nggak pernah guys, nggak boleh. Mbak baru nasehatin berapa orang, udah bilang orang tuli gitu ya. Sama dengan temenku guys, sama kasusnya ya. Nel, payah itu orang-orang itu, diingatkan gak mau. Baru dia nasihatin 6 orang ini udah marah-marah guys. Gimana kalau aku ribuan orang kayak gini? Jadi tugas kita adalah mengingatkan ya, dan tidak harus apa yang kita sampaikan ini diamalkan oleh orang ya, karena itu adalah urusan mereka dengan Allah. Ya, hidayah itu Allah yang atur ya, hidayah itu Allah yang atur dan bukan tugas kita pemberi hidayah. Hati-hati teman-teman, bisa jadi mereka itu nanti suatu ketika lebih taat dibanding kita. Berapa banyak suami nggak sholat akhirnya jadi suami yang paling taat. Berapa banyak anak yang sholat akhirnya menjadi tak sholat menjadi anak yang paling taat. Itu sebab aku memilih tidak menghakimi siapapun. Teman-teman mau nanya apapun, hal sederhana menurut aku tetap jawab. Karena bagiku hidayah urusan Allah. Bisa jadi next time teman-teman lebih taat, lebih pintar dibanding aku. Siapa tahu kan? Gitu cara berpikirnya supaya kita sabar dalam menasehati. Oke, Ustazah, kenapa aku berteman sama berhijab syar'i tapi ucapannya bikin saya sakit hati melulu? Gak ada hubungan hijab dengan lisan Mbak. Dimaklumi aja Mbak, hijabnya tetap wajib ya. Hijabnya tetap wajib, yang penting sifatnya itu yang belum berubah. Ingat, manusia bisa berubah. Tenang, kalau nggak mau sakit hati jangan banyak teman. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Bagi teman-teman yang masih suka sakit hati, ada baiknya kurangi berteman. Kalau yang udah kebal boleh berteman dengan banyak orang ya, supaya energi teman-teman terjaga, hidup gak banyak drama dan gak terlalu baper. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar dapat video terbaru dari aku ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Ustazah, oke, sholat qobliyah subuh jam berapa? Qobliyah subuh itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Iya Mbak Salan Anita ya. Nah itu dia qobliyah subuh ya teman-teman ya. Ustazah, oke, saya bertahan sama suami karena mertuaku yang baik. Apapun faktor bertahan, gak ada masalah, is oke ya. Ustazah, kenapa ya kalau aku lagi sedih, aku suka rajin sholat tahajud. Tapi kalau lagi bahagia, aku jadi males. Berarti kita dekat sama Allah masih karena kepentingan dan bukan tulus. Gak apa-apa, itu proses di awal. Ya, kalau kita lagi ada masalah, kita bentang sejadah. Dekat sama Allah rasanya tenang. Tapi kalau lagi di atas, lupa lagi sama Allah. Itu berarti belum konsisten. Biasa untuk awal-awal. Tapi aku hargai kejujuran teman-teman ya. Sama dengan orang, ketika dia memperoleh manfaat buat kita mau berteman sama dia. Tapi kalau udah nggak ada manfaat, kita tinggalkan dia. Itu namanya kurang tulus. Ya wajar untuk awal-awal. Ke depan coba paksakan diri, dekati Allah dalam kondisi apapun. Sama dengan sedekah. Ada dalil, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Sedekah itu bukan saat kaya, tapi saat lapang dan sempit. Ibadah itu bukan cuma saat susah, tetapi saat lapang dan sempit. Aku yakin ketika kehidupan baik-baik aja dan Mbak tetap ibadah, Mbak akan semakin baik. Temanku bilang, aku gak perlu sholat Nel, gak perlu ibadah, sukses aja aku. Kadang-kadang orang ini cepat bersyukur banget guys. Gitu doang dia bilang dia sukses, dia gak sholat. Saya kan berani bilang guys. Kayak gitu doang udah merasa sukses. Coba sholat, pasti lebih sukses lagi.
Ustazah ini ceramah terus, iya. Tapi ketawa dia guys, aku dengan teman-temanku udah kayak gitu guys. Aku nggak sholat dah. Sukses aku. Iya kan? Nah, kayak gitu doang bilang dirinya sukses. Gitu kan? Nah, kayak gitu loh. Nah, jadi coba sholat, pasti lebih sukses lagi. Ya lah Ustazah. Ustazah, oke aman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saja kapan waktu sholat fajar? Fajar itu adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu adalah fajar. Dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Siap Bang Nardi ya. Oke, apa benar istri itu cerminan suami? Wallahu a'lam bishawab. Hadis tentang ini nggak ada. Hadis tentang ini nggak ada ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Ada 5 waktu yang bisa dikerjakan siang dan malam. Siap Mbak Astuti. Adalah sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, siap Mbak Najwa. Wudhu, tahiyatul masjid. Ya Mbak Sadia. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke. Ustazah, oke. Bagaimana ketika kita dicuekin saudara karena satu kesalahan? Minta maaf. Persoalan dia setelah itu masih cuekin atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, bagaimana caranya rajin? Cara rajin. Ingat, waktu itu dipertanggungjawabkan. Nanti insya Allah bisa rajin. Setiap waktu kita kita pertanggungjawabkan di mata Allah. Oke. Sama-sama salam kenal ya buat teman-teman semuanya ya. Oke. Ustazah, apa boleh kita meminta solusi untuk menasehati teman kita yang salah? Boleh ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, bolehkah dijelaskan tentang sholat syuruk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Dia sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Oke, nah jadi habis sholat subuh dia di masjid, dia zikir, dia baca Quran, dia sholawat sampai datang waktu syuruk. Lalu kemudian setelah itu di waktu syuruk dia sholat 2 rakaat tuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya 1,5 jam dari azan subuh, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Ustazah pinter banget rahasianya micin dan coklatos. Canda ya guys. Oke gitu ya. Ustazah sebentar ya. Apakah boleh mengkodo sholat maghrib di waktu isya? Itu adalah jama bukan kodo ya. Oke. Ustazah, doa untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Panjang ya. Oke, Ustazah sekolah di mana? Sekolah, dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin. S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Tapi aku cepat kuliahnya. S1 ku cuma 3 tahun 4 bulan. S2 ku cuma 1 tahun 4 bulan. S3 ku cuma 1 tahun 8 bulan. Karena memang terlalu rajin pada masanya. Oke ya. Ustazah, ayo guys makan micin. Mbak Tini, di pohon aja terus. Ustazah, bagaimana cara mempertahankan agar istiqomah? Karena kadang masih berubah-ubah dalam hidup. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Gitu aja Mbak. Malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Ya, malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Oke, iya. Aku kebanyakan makan micin jadi bego. Beda kali jenis micinnya ya. Beda kali jenis micinnya itu ya. Oke, beda suku dia. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, lucu kali kawan-kawan ini. Ustazah, oke aman ya. Aku makan micin makanya bego. Ustazah, kalau rindu suami yang baru meninggal gimana? Sedih itu nggak apa-apa.
tapi ganti kesedihan dengan doa ya. Atau teman-teman boleh baca Quran. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya baca solawat. Dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin itu lapanglah kuburannya, dan seterusnya ya. Atau misalnya boleh sedekah. Ustazah, apa fadilah Al-Kahfi? Al-Kahfi itu melindungi dari Jumat satu ke Jumat lain ya. Kemudian adalah Al-Kahfi itu melindungi kita dari fitnah Dajjal. Al-Kahfi itu mendatangkan cahaya bagi kita di hari akhirat ketika kita membacanya. Ya, Ustazah, kalau tidak sholat maghrib kapan bisa menggantinya? Tidak bisa, berdosa. Kalau mau kodo boleh besok maghrib, tapi tetap dosa karena lalai ya. Oke, Ustazah, biar suami taubat gimana? Wow, ini sulit karena itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya mengingatkan dan mendoakan supaya dia berubah. Doa aja pakai bahasa Indonesia. Oke, bagusan Yasin dengan Al-Kahfi beda fadilah. Beda fadilahnya. Kalau Yasin diampunkan dosa kita sampai besok pagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Nah, aman ya teman-teman ya. Gimana cara menasihati anak yang susah disuruh sholat? Yang pertama adalah teman-teman khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua adalah wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Yang ketiga adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah-bantah dengan bantahan baik, dan jangan putus asa. Anak yang sekarang maksiat suatu ketika bisa jadi anak yang paling taat loh. Kalau baca Yasin 10 ayat pertama, kalau cuman 10 ayat pertama, teman-teman boleh ke hafalan. Hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, dihindarkan dari fitnah Dajjal. Syaratnya dihafal sih. Kalau nggak dihafal 10 ayat pertama, ya udah baca. Ya, baca aja seluruh daripada bagian Al-Kahfi ya. Ustazah, suami kerja dan bertanggung jawab, sayang sama istri. Tidak hitung-hitungan. Laporan diterima. Ya. Suamiku kerja bertanggung jawab, sayang sama istri, tidak hitung-hitungan. Laporan diterima. Oh, ujungnya tapi nggak sholat. Ujungnya Mbak putus, bener ceritanya, untung terbaca, ya kan? Tapi nggak sholat. Nggak sholatnya berdosa, sedekahnya berpahala. Kemudian nggak sholatnya berdosa, sedekahnya berpahala, nggak hitung-hitungannya berpahala, berdosa. Nanti tinggal di yaumul hisab, itu akan Allah hitung berat dosa dan pahala kita ya. Untung ekornya kebaca sama aku Mbak. Kalau nggak kebaca ekornya nggak terjawab pertanyaan mbak-mbak. Jangan tinggalkan ekornya guys. Emangnya bom-bom ya. Gitu ya. Ustazah, bagaimana menyikapi ipar yang tidak suka sama kita? Selalu cari kesalahan kita. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan orang-orang yang suka menyakiti kita. Karena kasihan dia nanti berdosa terus ya. Terus teman-teman, cobalah untuk tidak punya banyak masalah dengan manusia. Kalau usianya udah usia kayak teman-teman yang ku tengok udah 40-an, 50-an, 60-an, fokus ibadah aja lah. Nggak usah terlalu banyak masalah dengan manusia. Bikin capek, banyak drama, ibadah nggak fokus, iya kan? Nah, kalau anak muda kayak aku masih oke lah punya masalah kan guys. Energi masih oke kan, walaupun aku tidak ada problem ya. Maksudnya aku dengan manusia itu mungkin nggak terlalu kefikirkan guys, ya kan? Jadi fokus aja lah gimana caranya mati masuk surga ya. Gimana Mbak Mawar? Ya. Ustazah, kalau yang masih 20-an dia fokus untuk mengerjakan everything positive vibes. Ya, apapun yang positif dia harus kerjakan ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, berapa usianya Ustazah? Sejauh ini sih usiaku udah ku konfirmasi ke mamaku, masih tergantung cuaca.
Jadi cuaca saat ini panas dingin ya, ya 47 tahun lah ya. Sejauh ini masih tergantung cuaca. Tadi malam aku agak bingung usiaku berapa karena hujan tapi cuacanya panas. Jadi sampai sekarang masih tergantung cuaca ya guys. Nah, nanti siang kayaknya 70 tahun deh karena kayaknya bakal panas di sini. Gitu ya guys. Iya, sampai sekarang masih tergantung cuaca ya. Ustazah, doa untuk anak perempuan yang sedang sakit. Lakukan sholat sunnah ya. Lakukan sholat sunnah, sengaja aku sholat sunnah apa gitu hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nggak ada aku mulai. Iya, teman-teman di sini nanti siang panas banget usiaku 70. Kalau sekarang nih panas dingin 47. Mana ceritanya? Ustazah nggak jujur ditanya usia, ya sejauh ini tergantung cuaca. Mm-mm. Ustazah, oke, aku juga pengen tahu berapa usia Ustazah, tergantung cuaca weh. Udah aku jawab geng. Nah ceritanya, Ustazah, oke ya, aman ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Batas sholat duha jam berapa? 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Ustazah, oke, iya, betul Mbak Yuhu. Apalah arti sebuah usia? Yang penting kita tetap saling memberikan manfaat, ya. Kita saling inilah. Kalau ditanya usia itu, guys, kayak mana aku ya, guys? Minder aku, iya kan? Nah, aku tuh soalnya masih 12 tahun, gak enak aku marah-marahin yang sudah expired usia tahajud menjelang azan subuh. Karena aku masih 9 tahun. Terus aku nanti malah ngomong, janganlah gitu guys. Jangan kayak gitu. Nah, sementara yang aku gituin usia 70 tahun. Aku kan segan kan guys. Udahlah gak usah ngomong-ngomong usia. Ngomongin soal kita aja. Slebeu. Oke gitu ya. Oke, Ustazah ditanya berkelok-kelok. Ya, karena ada tikungan lah. Ustazah, oke bubar ya Ustazah. Oke, kalau saya selalu was-was, saya bacanya apa? Kalau was-was itu bacaannya adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Oke, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Oke, iya Mbak Noya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kalau seandainya, Oke, bentar ya. Ustazah, kalau tahiyat akhir, sholat subuh, duha, rokaatnya, tahiyatnya gimana? Duduknya tahiyat akhir ya tetap akhir teman-teman. Tahiyat akhir ya tetap akhir teman-teman ya. Tahiyat akhir ya tetap akhir ya. Nggak ada problem ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah jam berapa tadi mulai? Jam 10-an teman-teman ya. 10 lewat ya. Ustazah, oke, saya mau sebentar ya. Teman-teman ikut ya. Oke, siap ya. Aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Dorli, Mbak Beno Indah ya. Oke teman-teman, sekali lagi kita doa. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Adi ya. Oke ya, siap ya Mbak Titi. Ya, semi-semi di alam kubur ya. Masuk tas aku dulu ya sebelum masuk ke alam kubur ya. Oke, gitu ya. Oke, siap ya. Brebes hadir ya. Mantap. Teman-teman yang mau nanya boleh ketik lagi sampai akhirnya nanti aku bisa jawab ya. Masuk tas aku dulu sebelum masuk alam kubur ya. Oke, nah dah. Aku mulai boleh ya teman-teman ya. Oke 2 hari. Oke, baik. Kita boleh mulai ya. Bismillah ya. Semoga kita panjang umur. Kita ketemu nanti menjelang Ramadan. Dan banyak hal yang perlu kita bahas yang selama ini belum dibahas. All about Ramadan ya. Karena lebih kurang 3 atau 4 bulan lagi kita udah mau masuk bulan Ramadan. Oke, kita mulai ya. Ustazah, bolehkah kita mengganti puasa 2 hari menjelang Ramadan? Boleh, yang tidak boleh itu 1 hari menjelang Ramadan. Itu namanya hari syak. Sehari menjelang Ramadan itu jadwal haram berpuasa. Cuma masalahnya bukan itu Mbak.
Masalahnya jadwal Ramadan di tempat kita itu beda. Selalu perbedaan NU dan Muhammadiyah. Maka kita nggak tahu mana yang benar. Maka saran aku kalau udah 2 hari menjelang Ramadan jangan. Takutnya nanti itu jadwal Ramadan yang sebenarnya. H-1 Ramadan yang sebenarnya. Iya Mbak Indra. Jadi kalau mau H-3 lah. Sebenarnya boleh 1 hari menjelang Ramadan. Cuman kan Indonesia ini kadang-kadang 2 tanggalnya kan. Jadi bisa kalau bisa H-3 ya. Oke, Ustazah kalau dapat arisan buat umroh boleh nggak Zah? Tapi arisan belum selesai. Boleh. Karena hutang arisan itu bukan hutang riba. Dan umroh itu boleh berhutang yang penting jangan riba. Beda dengan haji. Haji itu harus mampu dulu baru berangkat ya. Ustazah aku nikah tapi anak dan suamiku benci. Aku nggak tahu bencinya kenapa. Aku nikah sama suami keduda. Oke, selagi pernikahan itu bisa mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Tapi kalau yang ada adalah saling membenci, maka di situ ada dosa. Kalau ada dosa di sana, lebih baik teman-teman check out aja, hidup sendiri, meskipun dalam sendiri, tapi tetap dalam ketaatan ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Kisaran nih Ustazah, mantap ya. Ustazah, saya mau umroh mengadakan syukuran dulu, boleh? Syukuran itu pada prinsipnya adalah mengajak orang datang, bersedekah dan meminta maaf lahir dan batin. Karena bisa jadi umur kita nggak panjang, namanya perjalanan jauh, terus kita boleh aja ya. Yang penting niatnya lillahi ta'ala ya. Ustazah menghentikan rasa suka gimana? Rasa suka dengan siapa? Kalau rasa sukanya dihentikan kepada seseorang yang pantas nggak apa-apa. Tapi kepada orang yang tidak pantas harus dilupakan dengan cara perbanyak melakukan aktivitas dan cari fokus yang baru. Oke? Ustazah, oke, Surabaya, mantap ya. Ramadan nanti live-nya sama Zah 5 kali. Wah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, hukum pil KB. KB itu sebagian ulama mengatakan boleh karena hanya untuk menjarakkan, bukan menghentikan. Uni, aku mau nikah lagi, istri nggak mengizinkan. Aku nikah diam-diam, berdosakah aku? Jadi gini Mbak, Mas, kalau poligami itu debatable. Memang perbedaan pendapat. Ada yang bilang tidak wajib tahu istri pertama. Ada yang bilang wajib tahu istri pertama. Cuman saran aku jangan nikah diam-diam Bang. Kenapa? Karena akan banyak dosa yang Mbak hadapi ketika Mas berada dalam pernikahan itu. Nanti istri pertamanya bilang, aku satu-satunya kan Bang. Bang bilang iya. Ke istri kedua juga gombal-gombalan. Kamu cuman satu-satunya walaupun aku punya yang pertama. Nah itu dosa semua. Karena dusta itu dosa. Masa mau dusta seumur hidup? Oke. Oke, mantap kali pun Sabang ambil Sabang ini. Satu aja lah urus baik-baik Bang. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, hukum pakai inai. Inai itu boleh, nggak masalah karena dia masuk ke dalam kuku. Jadi kalau inai itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ganteng dia berarti Zah. Oh, maybe. Yes, maybe no. Kalau umroh diam-diam boleh nggak? Kalau pulang aja baru kita kasih oleh-olehnya. Nggak apa-apa, umroh kan nggak harus diumumkan sepanjang masa dan alam. Boleh aja umroh dulu berangkat, iya kan? Nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, waktu sholat tahajud paling awal jam berapa? Dari habis isya sampai azan subuh. Cuma usahakan tidur dulu aja ya. Usahakan tidur dulu walaupun jam 9 boleh. Karena afdolnya tahajud itu adalah tidur dulu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, gimana bayar hutang puasa 15 tahun yang lalu tapi lupa jumlahnya berapa? Betul nggak 15 tahun yang lalu? Kalau yakin pasti 15 tahun yang lalu, kira-kira berapa? Ambil kira-kira yang paling banyak, oke? Ustazah, aman ya? Oke, sebentar. Siap Mbak Caci, jazakumullah ya. Kalau kita puasa Daud, tapi kalau hari Minggu kita nggak puasa, boleh nggak? Yang namanya puasa Daud, status hukumnya sunnah. Kalau sunnah ya boleh aja nggak berpuasa. Kauliah subuh udah rutin, tapi rotibul yang lain belum konsisten. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan konsisten tuh pelan-pelan. Hari ini pengen konsisten apa, nanti bulan depan pengen konsisten apa, bulan depan pengen konsisten apa lagi. Itu kan proses. Nggak mungkin ibadah ini bisa dilaksanakan semua di satu waktu. Ya maksudnya 2 bulan ini pengen konsisten sholat apa, 2 bulan lagi pengen konsisten sholat apa ya. Ustazah kalau kesiangan masih boleh nggak qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Ya misalnya azan subuh 4.30 teman-teman baru bangun jam 5. Boleh aja qobliyah subuh dulu lalu kemudian sholat subuh ya.
Ustazah berangkat haji nggak acara selamatan ya nggak masalah ya. Ustazah saya suka mengucapkan doa buruk untuk diri saya sendiri. Kenapa ya? Pengen banget nyembuhin ini. Doa buruk untuk diri sendiri. Ini sesuatu yang tidak normal terjadi pada manusia. Coba caranya gimana nyembuhinnya, catat doanya yang baik-baik. Nanti pas berdoa baca buku doa itu aja ya. Jangan baca isi hatinya. Ustazah, apa hukum sholat isya jam 4 malam? Baik begini mbak, bahwa sebenarnya sholat isya itu waktunya sampai sepertiga malam terakhir. Nah tetapi kalau teman-teman ketiduran lalu teman-teman pengen sholat isya di sepertiga malam terakhir, itu boleh aja dilanjutkan dengan tahajud, tapi nggak boleh sering-sering. Kalau sering-sering dan dijadikan kebiasaan nanti jadinya lalai. Makanya banyak orang-orang yang dia nggak sholat isya, nanti isyanya menjelang tahajud, serentak dengan tahajud. Jangan nanti menjadi orang-orang yang lalai ya. Dan jangan tidur kalau bisa sebelum isya. Ya, yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Doa terhindar dari maksiat gimana Zah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup ya. Ustazah, rada lupa hutang puasa tahun kemarin. Bayarnya berapa? Diibaratkan aja 7 atau 10, anggap aja 10 ya. Oke, kah? Bukankah istri soleha mengizinkan suaminya berpoligami? Tidak. Bahwa mengizinkan berpoligami atau tidak itu hak, bukan kewajiban. Hak bukan kewajiban. Ya, banyak istri-istri yang juga tidak mengizinkan suaminya berpoligami seperti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib berpoligami tapi Fatimah tetap masuk surga. Ya, jadi kalau mau masuk surga tidak harus mengizinkan suaminya berpoligami. Ini bukan karena aku perempuan tapi itu hukum Islamnya. Coba dibaca kitab sejarah, banyak sahabat yang tidak mengizinkan suaminya berpoligami. Ya Pak, gitu ya Pak. Jadi nggak usah pusing-pusing Pak ya. Oke, Ustazah, oke, gimana caranya biar sholat itu khusyuk? Teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan usahakan arti bacaan sholatnya dipahami ya. Nah, arti bacaan sholat itu kan sedikit aja. Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Udah gitu doang teman-teman. Nah nanti sholatnya lebih khusyuk itu ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke. Ustazah kalau haid mandi keramas nggak ada masalah ya. Ustazah oke sebentar ya. Pinjam karena mahal sama aja ambil untung. Kata pinjam yang karena mahal sama aja ambil untung. Apa ya? Apa ya? Wallahualam. Gimana? Salah ketik kali ya. Ustazah, oke, kodo subuh dengan qobliyah subuh, qobliyah subuh. Kodo itu Mbak Wilsa tidak bisa dilakukan kalau Mbak nggak ingat jumlahnya. Saya mau haji, kalau konsumsi penunda haid nggak apa-apa. Apa harus ke dokter dulu? Iya dong, kalau pemula. Kalau kayak aku udah sering umroh, nggak perlu lagi ke dokter, udah hafal aku obat yang pas buat aku ya. Ustazah, kalau ketiduran sholat isya lalu bangun subuh, kodo isya dulu apa subuh dulu? Kodo isya dulu apa subuh dulu? Kodonya besok kalau udah azan subuh, tapi tetap lalai dan berdosa. Nggak bisa lagi sholat isya saat azan subuh, besoknya. Tapi tetap lalai karena berdosa. Jangan sering-sering ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah niat sholat harus membaca mustaqbilal kiblati? Tentu tidak ya, tentu tidak ya. Apakah kode puasa harus izin suami? Tentu. Tapi kalau dia udah izinin, tahu-tahu dia butuh tengah hari nggak boleh dibatalkan. Beda dengan puasa sunnah. Kalau dia udah izinin, tahu-tahu dia butuh di siang hari harus dibatalkan. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kalau umroh ngajak-ngajak, la haula wala quwata illa billah. Apa itu guys? Terkejut aku. Oke gitu ya. Ustazah saya laksanakan sholat tahajud padahal belum tidur, gimana? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol aja. Oke, siap Pak Jul ya. Apa beda afdol dan tidak afdol? Afdol itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak dikerjakan. Apa beda afdol dan tidak afdol? Afdol itu dikerjakan boleh, Allah suka. Kurang afdol itu dikerjakan tetap dapat pahala ya.
Oke, Ustazah sebentar ya. Hakikah sudah dewasa ndak ada masalah. Pahalanya sama dengan pahala sedekah. Ya, saat haid mengikuti kajian di musola itu gimana? Jadi gini mbak ya. Jadi gini konsepnya. Wanita haid masuk masjid itu ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah mau pilih yang mana. Terserah mau pilih yang mana teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ikut mazhab yang mana terserah ya. Ustazah kalau sholat taubat boleh nggak habis sholat isya? Is oke, nggak masalah. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Oke. Apa nama obat penunda haid? Ya macam-macam. Bisa Primolud, bisa yang lainnya ya. Kalau bisa cek ke dokter lebih bagus ya. Ustazah apakah tahajud saya sah di saat berdoa masuk azan subuh? Oh, kalau doa azan subuh nggak apa-apa. Yang penting sebelum azan subuh udah selesai tahajudnya ya. Ustazah, istri durhaka melawan suami. Tapi suami beberapa kali selingkuh. Tidak pernah sholat. Baik. Pertanyaannya apa? Keputihan itu najis nggak? Ya, keputihan nggak bisa dibawa sholat. Kalau teman-teman keputihan harus cebok sebelum wudhu, celananya nggak boleh dipakai lagi ya. Ustazah lagi hamil mabuk nggak mau sholat. Sholat aja walaupun dalam keadaan baring. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, aman ya. Habis wudhu saya makan sedikit. Apakah wudhunya sah? Makan minum tidak membatalkan wudhu sama sekali. Habis wudhu minum sholat gak masalah. Habis wudhu makan minum gak masalah. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar dapat video terbaru dari aku dan ikut belajar di live ceramah dan tanya jawab aku. Pingsan itu itu membatalkan puasa, hilangnya akal mbak. Oke, apakah keputihan ada videonya? Ada, udah lama aku buat. Kalau mau buat lagi segan guys, karena kalau video itu kan dilihat laki-laki juga, agak segan buat videonya. Nah makanya nggak aku ulang videonya ya, tapi di live aku jawab ya, karena banyak laki-laki juga yang lihat kan. Ustazah gitu ya, mau tanya kalau pindah rumah setelah 40 harian orang tua boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, niat sholat qobliyah subuh gimana? Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau makan nggak batal wudhu ya? Tidak batal. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, cara sholat duha gimana? Jadi begini, sholat duha itu jadwalnya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, nah caranya gimana? Dia minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 2 rakaat doang, ya sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh ya teman-teman ya. Kalau mau 12 rakaat ya 2 2 2 2 2 2. Oke, lalu kemudian teman-teman rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha ya. Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku kan Allah. Tapi surat lain, ayat lain juga nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Lagi sholat rambut dikuncir ke atas. Kalau perempuan boleh dikuncir. Kalau laki-laki haram mengikat rambut di dalam sholat. Ya, oke. Oke, baik. Suami suka nyuruh-nyuruh. Dosakah sekali-sekali istri tidak mau membantunya karena capek? Gak ada masalah kalau dikomunikasikan dengan baik-baik ya. Saja suami sering selingkuh, tidak sholat. Istri melawan. Durhakakah istri? Termasuk durhaka. Ada orang lain marahin aku marahin balik, aku juga dosa. Suaminya selingkuh, teman-teman gak mau melayani, dosa juga. Dua-duanya. Suaminya selingkuh, tidak menafkahi, teman-teman tidak mau berbakti, dosa juga. Terus gimana dong saja? Saya kan jahat karena dia selingkuh. 1,
Rumah tangga itu kalau dia masih mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Karena isi dari rumah tangga itu tujuannya kepada pahala. Tapi kalau isinya dosa, ini kan dosa semua isinya nih. Dia selingkuh, kita melawan, dosa. Dia tidak menafkahi, kita tidak melayani, dosa. Dia menghina, kita mencaci, dosa. Kalau nggak bisa diperbaiki, lebih baik sendiri dalam ibadah. Karena tujuan nikah itu adalah mendatangkan kepada ibadah. Jika dalam rumah tangga itu kita berdosa terus, ngapain juga guys? Ya gitu kan. Nah gitu ya. Nah tapi ini bukan rekomendasi. Tapi itu pakem daripada kapan berpisah, kapan bertahan. Harus tahu ya. Ustazah sebentar ya. Setelah berhubungan badan apa harus wudhu? Tentu tidak. Tidak harus ya. Ustazah bolehkah pada saat sholat baca surat Al-Muluk 1-5. Kemudian rakaat kedua ayat 5-10 aja. 1-2 pun boleh. Ya 1 ayat pun boleh. Oke, nggak ada masalah. 1 ayat pun boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kodok sholat maghrib dikodok setelah isya, nggak boleh. Kodok itu adalah di waktu sholatnya. Itu pun bagi yang ingat jumlahnya. Ustazah, batalkah sholat kalau saya menangis? Nangis tidak membatalkan sholat. Ya, kecuali nangisnya itu mengeluarkan suara. Ustazah, kalau sedang haid boleh nggak belajar tahsin di musola? Sepertinya tadi udah aku jawab, hukum masuk musola. Jadi ada 4 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah mau pilih yang mana. Nah belajar tahsinnya gimana? Ya belajar tahsinnya teman-teman tidak usah menyentuh Al-Qur'annya. Oke. Ustazah, niat sholat pakai bahasa Indonesia bisa dilafazkan nggak? Bisa. Bisa. Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia dan dilafazkan. Niat sholat, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub, niat puasa. Semua boleh pakai bahasa Indonesia dan boleh dilafazkan. Oke. Ustazah, oke aman ya. Oke, betul. Semua niat pakai bahasa Indonesia ya. Ustazah, apa benar ziarah keliling sama dengan umroh? Beda lah. Kalau umroh tuh harus ada rukunnya. Ziarah kelilingnya apa maksudnya Mbak? Coba dibantu ya. Ustazah, saya baca Al-Jabbar khusus untuk selingkuhan suami. Apakah ini keterlaluan? Al-Jabbar dipercaya mendatangkan bala buat orang zolim. Tapi dalilnya nggak jelas. Nggak kuat. Nggak perlu. Doakan saja suaminya hijrah. Doakan saja selingkuhannya pergi dengan senang hati. Tidak perlu mendoakan orang keburukan. Karena takutnya kembali kepada kita. Ustazah diajak ibu karaokean. Saya tidak mau. Tapi kenapa jadi diasingkan? Gimana Ustazah? Burung elang itu bisa berkawan dengan burung pipit. Tapi nggak bisa lama. Kalau burung elang datang ke darat menemani burung pipit. Dia akan kehilangan oksigen. Burung pipit bisa nemenin burung elang terbang tinggi, tapi nggak bakal terlalu lama karena pipit nanti jadi kehilangan oksigen. Hidup ini ada frekuensi, tidak bisa menyatu frekuensi yang berbeda dalam satu waktu. Di ranting pohon cuman hidup burung yang sejenis. Nggak ada di satu ranting hidup berbagai macam jenis burung. Nggak ada, nggak bisa. Sama dengan kita udah hijrah, teman-teman kita belum hijrah. Kita bisa berteman dengan dia, tapi nggak bakal lama. Dia nggak betah sama kita, kita pun nggak betah sama dia. Kita sedikit-dikit bilang Masya Allah. Sedikit-dikit bilang La haula wa la quwata illa billah. Sedikit-dikit bilang Astagfirullah. Nah dianya, woi terbakar aku. Kayak ustazah kau nih. Mana bisa kita nyaman dengan orang yang suka bilang dirinya terbakar ketika kita menyebutkan zikir. Ujung-ujungnya bukan mereka yang mengasingkan Mbak. Tapi Mbak juga udah gak nyaman dengan mereka. Nah sama dengan ketika ada orang-orang yang belum hijrah. Dia berteman dengan orang-orang yang udah hijrah. Lalu dia bilang, Nel, si Fulan tuh baru ngaji sebentar udah gak mau teman sama kami. Saya biasanya akan ngomong, bukan dia yang gak mau teman sama kalian. Kalian pun udah gak nyaman sama dia. Karena dia dikit-dikit zikir, dikit-dikit Masya Allah, dikit-dikit dia pengajian. Kalian pun gak nyaman sama dia. Betul juga Nel, kalian sudah beda frekuensi, terima itu. Hanya hidup orang yang sejenis, gak usah jauh-jauh. Yang hadir di live aku ini sejenis. Jadi semua orang-orang yang suka agama, orang-orang yang suka ilmu, orang-orang yang pengen berubah, orang-orang yang pernah mengaku dirinya salah, orang-orang yang pengen pintar, sejenis. Mana bisa orang-orang yang gak suka dengan agama masuk ke live ini? Yang ada dia skip.
Nah, maka sejenis, sefrekuensi inilah yang menyebabkan kita nyaman gitu. Karena kita cuma berteman dengan teman-teman online yang sejenis gitu kan. Nah, ya kan? Coba di live ini ada yang menghina, pasti teman-teman hajar dia. Saya sering bertengkar kan waktu saya ceramah. Hati-hati, kalau nggak suka keluar aja, kalau nggak suka keluar aja. Kenapa? Karena itu beda frekuensi. Teman-teman nggak suka dengan orang-orang yang nggak senang dengan itu gitu loh. Nah, jadi itu biasa Mbak, diasingkan, kita nutup aurat, orang-orang kok nggak mau teman sama kita. Udah beda alam, beda frekuensi Mbak, udah nggak bisa gitu loh. Mau Mbak pertahankan pun nggak bisa, masalah dia juga nggak nyaman sama kita pun nggak nyaman sama mereka gitu. Jadi seleksi alam ya, mulai kita memfilter, alam itu akan menciptakan orang-orang baru yang selevel dengan kita. Selevel itu maksudnya maaf ya, sefrekuensi lah dengan kita, ya kan? Betul ya? Masya Allah. Itu kayak minyak dengan air guys. Nggak bisa. Kalau teman-teman lebih baik, pasti teman-temannya otomatis terganti. Saya nggak pernah nyuruh orang-orang meninggalkan temannya yang berdosa. Nggak pernah saya bilang. Tapi lama-lama dia tinggalkan. Ya ada temanku hijrah guys. Dia suka nongkrong sana sini, karaokean, joget-joget. Aku pengen hijrah. Ya udah hijrah gitu. Aku hijrah nih, tapi aku masih ikut arisan dan bergosip. Aku masih ikut karaokean, goyang-goyang. Aku diamin aja. Iya, masih suka ikut. Oke, lihat aja nanti. Udah 2 bulan nih nggak ada lagi nampak dia ngumpul dengan kawan-kawannya. Karena udah beda frekuensinya gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Oke. Dan itu bukan karena kita paling alim, kita paling sukses, kita paling taat. Bukan. Memang alam itu seperti itu. Beda frekuensi. Bukan kita so alim juga, bukan. Ya memang itu kondisinya ya. Semoga bisa menenangkan Mbak yang tadi diasingkan ya. Ustazah, oke gitu ya. Aku sekarang gak punya teman karena aku udah hijrah, gak ada yang mau teman sama aku. Nanti Allah hadirkan teman-teman baru yang lebih baik. Teman-teman online kan yang lucu-lucu, unyu-unyu, yang pakai dasteran, yang gak mandi pagi kan ada nih. Nih teman-teman online yang lain nih kan. Nah, oke. Apa benar sholat witir dilakukan 2 kali dalam semalam? 3 rakaat dan 2 rakaat? Enggak, witir itu 1 kali dalam 1 malam ya. Oke, kalau dia 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, atau sengaja aku bener banget sebelum mandi. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, kok tahu belum pada mandi? Apa sih aku yang nggak tahu sama teman-teman semua? Aku juga tahu teman-teman nih lagi nyetrika, lagi nyuci, lagi masak. Ada yang lagi ke pasar, jalan pagi tetap bawa aku kemana-mana di dalam handphonenya. Mungkin ada yang di kamar mandi nih lagi jemuran juga ada nih pakai handsfree juga banyak. Ustazah, oke. Saat sholat bersin gimana? Sholat bersin nggak jadi problem. Ya selagi tidak mengeluarkan suara ya. Oke. Ustazah, kalau witir 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat, baca surat pendeknya 1 surat. Boleh 3 surat afdolnya. Yang afdolnya 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau baca sholawat lagi nyapu? Nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah kok tahu kalau kami tuh lagi jemur? Ya tahu lah. Itu kan kelihatan. Aku dimasukin ke kantong. Ustazah, oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Saya punya bayi 10 bulan. Sejak hamil sekarang banyak ibadah terbengkalai. Ya diperbaiki aja. Yang lalu biar berlalu. Ke depan kita perbaiki. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan yang baik. Kita semua berhak lebih baik. Mungkin kita lalai ya kita terima, kita maafkan diri kita. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, siap Mbak Setiawati ya. Ustazah, berapa jarak boleh menjamak sholat? 89 km, 85 km. Qobliyah subuh niatnya sholat sunat fajar atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh aja cukup kok, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Oke aman ya. Ustazah,
Oke, bukannya nyanyi itu dianjurkan dokter untuk meningkatkan imun. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, cara menghilangkan hobi karaoke dan dangdut. Masih bisa tapi di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya teman-teman ya. Ustazah nggak pernah joget. Aku kalau joget guys kayak cacing kena matahari. Oh sebentar ya guys, kucingku guys. Bentar dulu ya. Sini. Nggak gitu. Oh udah. Bentar ya teman-teman ya. Makanya bom hati-hati bom. Oke ya. Oke gitu ya. Ya aku kalau joget ya gitu guys kayak kucing kena matahari. Kayak cacing kena matahari. Oke gitu ya. Oke ya. Spill kucingnya. Oke gitu nggak bisa di spill, lari dia ke atas guys. Itu dia pakai kuda-kuda, gimana mau gendong ya Bob? Lagi pakai kuda-kuda dia terbang langsung dia ke atas guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Apakah anak durhaka membatalkan haji orang tua pada salah satu anaknya yang bersedia menemani? Oh, membatalkan haji orang tua. Apakah anak durhaka? Harusnya enggak. Itu membuat hati orang tuanya sedih. Kalau dia sangat sedih, itu berbahaya ya. Makanya niat baik itu segerakan. Kalau niat baik tertunda, akan ada setan yang akan melarangnya ya. Oke, Ustazah, iya kayak cacing kena matahari gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah, bolehkah ziarah kubur tidak di hari Kamis atau di hari Jumat, tapi di hari yang lain? Boleh aja, nggak jadi problem ya guys. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke celengan, lalu kemudian baru dibagi-bagi. Boleh aja, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. It's okay, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, apakah orang tua kita sakit dan kita melarang umroh? Kalau dia sakit larang. Boleh dilarang. Karena dalam agama kita, hifzun nafs, menjaga diri itu nomor 1. Ya, dalam agama kita hifzun nafs, menjaga diri itu nomor 1 guys. Ya, menjaga diri kita guys ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau ketiduran sholat isya, apakah nggak bisa sholat qobliyah subuh? Lah nggak ada hubungannya mbak. Oke gitu ya, nggak ada hubungannya sama sekali ya mbak ya. Antara qobliyah isya dengan azan, dengan sholat isya dengan qobliyah subuh. Nggak ada masalah ya. Ustazah, aku manusia yang banyak dosa. Oke, gimana supaya diampuni dosaku? Pertama adalah sesali yang terjadi. Kedua adalah isi hari dengan ibadah. Yang ketiga, jangan mengulang lagi. Semua kita berdosa mbak, bukan cuma mbak aja. Tapi ingat mbak, Allah pernah berfirman mbak, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Allah? Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau dan membenci engkau sekalipun engkau pendosa. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah selalu memanggil hambanya, ya ibadi, hai hambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yuk masuk ke dalam bagian dari hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah juga memberikan garansi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah juga memberikan garansi bahwa innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Semua dosa itu akan Allah ampunkan. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan Allah memuji orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang bertaubat dan mensucikan diri. Ingat mbak, wala taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Yakin Allah Maha Pengampun, tidak peduli seberapa buruknya kita di masa lalu, yang penting bagaimana kita di masa yang akan datang. Jadi tenang aja, slow aja, sambil belajar mengamalkan pelan-pelan dan meninggalkan dosa di masa lalu sembari mengganti di lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tolong doa agar anak dan bapak bisa rukun kembali. Lakukan sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke.
Kalau suami meninggal, istri wajib ziarah nggak ke makamnya? Yang namanya ziarah tidak wajib. Yang namanya ziarah itu adalah sunnah ya. Oke, yang namanya ziarah nggak wajib, yang namanya ziarah adalah sunnah ya. Oke. Ustazah, bagaimana kalau udah sholat lama ditinggalkan bertahun-tahun? Kalau ingat jumlahnya ganti. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, kalau sekedar goyang-goyang di hadapan umum nggak boleh, Mbak. Nggak boleh. Wala yatribna bi arjulihin. Jangan engkau menghentakkan kaki engkau di hadapan laki-laki lain. Menghentakkan kaki aja nggak boleh. Ya, apalagi berjoget. Oke ya, oke. Ustazah, bolehkah kredit motor dan mobil dalam agama Islam? Dalam agama Islam, kalau dia kredit ada bunganya itu haram. Kalau ada dendanya lebih haram lagi. Ya, oke. Minta izin ke Ustazah nggak boleh, Mbak. Kalau masih ada yang joget-joget, ku ambil lebah pati, ku sengat. Ya, oke. Oke, jangan ya teman-teman ya. Udahlah, kan sudah 40 tahun berjoget, 30 tahun berjoget, 50 tahun berjoget. Kacamata hitam diletak di atas. Kan dulu guys, sekarang udah enggak lah ya kan. Kita bisa bahagia tanpa melanggar syariat, kita bisa happy kok, bercanda, bergurau, bermain, nongkrong, ngopi, boleh kok. Selagi tidak melanggar syariat, ya oke ya. Oke, wah, waktu kecil Ustazah nggak joget. Ya itulah aku kalau joget kayak cacing kena matahari. Ustazah, wirid apa yang harus dibaca saat sholat malam? Bebas, zikirnya bebas aja. Kemudian doalah pakai bahasa Indonesia. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Senam juga kalau perempuan, kalau senam juga indoor aja Mbak. Senam juga indoor aja Mbak ya. Oke, indoor aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, dosakah jika menitipkan orang tua rendah ke panti jompo padahal anaknya mampu? Dosa. Karena itu berbentuk menyakiti hati orang tua. Wala takul lahuma uf, jangan ngomong sama orang tua. Wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepadanya kalimat yang baik. Rawat aja bareng-bareng ya, rawat aja bareng-bareng ya teman-teman. Karena itulah keberkahan daripada orang tua kita. Kita merawatnya ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, enggak pernah dibaca pertanyaan aku, dimaafin ya. Ustazah, kalau lagi sholat garuk-garuk batal nggak? Garuknya searah. 1, 2, 3. Jangan begini-begini ya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya suka lupa saat subuh doa kunut. Kalau suka lupa nggak kunut nggak apa-apa. Daripada sujud sahwi terus. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Ya. Ustazah, keputihan. Keputihan lagi. Setiap live ada yang nanya keputihan. Teman-teman jaga makan ya guys. Jaga makan, jaga hormon, jaga stres. Tadi pagi kita bisa cara celana dalam. Siang ini kita bicara celana dalam lagi. Kalau keputihan teman-teman mesti cebok. Ya celananya nggak usah dipakai sholat lagi. Kemudian teman-teman juga pakai panty liner atau nggak usah pakai celana, teman-teman boleh melakukan sholat ya. Minum madu akasia, mungkin baru masuk Zah, nggak apa-apa. Keputihan sampai alam barzah pun gue jawab ya. Pertanyaan berulang-ulang aku nggak apa-apa. Karena targetku adalah teman-teman memahaminya sampai paham. Jadi gitu ya. Keputihan bisa juga pola makan, benar sekali. Nah, kalau ada keputihan, coba minum madu akasia. Pagi ini harganya menarik di hari Minggu ini. Ya, kayak miom, kayak haid gak lancar, kayak vertigo, kayak promil, ada yang sudah punya anak ya. Kemudian kolesterol, asam urat, asam lambung ya, hipertensi. Itu minumnya madu yang aku minum, namanya madu akasia. Enak banget madunya, yang beli udah banyak banget manusianya. Oke. Ustazah, mantep ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Mursiti, dimaafin ya. Zikir harian yang paling bagus, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah ya. Ustazah, oke, aman ya. Setiap haid selalu nyari, sekarang udah meninggal, minum akasia. Tuh kan,
Haid nyeri akasia, Masya Allah. Haid nyeri akasia. Ya, hipertensi, kolesterol akasia. Udah ada jemaahku yang diabetesnya sembuh. Kemudian ada yang darah tingginya. Kalau hipertensi mah udah banyak yang sembuh. Empedu, autoimun juga udah pada sembuh. Benjolan, payudara udah banyak yang sembuh ya. Ustazah, sama-sama. Siap Mbak, Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Indah. Oke, Ustazah, betul sekali nggak apa-apa ya. Keputihan minum madu akasia yang aku sematkan itu, yang aku sering spill itu ya. Hepatitis akasia Mbak, ada jemaahku nggak jadi operasi jantung. Tadi pagi ada testimoni tidak jadi operasi jantung. Nah teman-teman ya. Oke, testimoni jelas, teman-teman baca sendiri ya kan. Ambeien karet ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, jujur itu tuh apa pertanyaannya? Coba pertanyaan yang benar. Oke, diabetes boleh ke akasia, benjolan boleh ke akasia, benjolan boleh ke akasia ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana cara